Shalom semuanya, teman-teman yang ada di seluruh Indonesia. Pada kesempatan pagi hari ini saya ingin membahas satu tema yang luar biasa, ya, di mana eh, Nabi Yehezkiel menubuatkan tentang kedatangan Tuhan yang akan masuk melalui pintu gerbang Yerusalem, ya. Yesus telah dinubuatkan oleh Nabi Yehezkiel dalam Yehezkiel 44 ayat 2 dan 3, di mana Tuhan Allah akan masuk melalui pintu gerbang Yerusalem, ya. Pintu gerbang Yerusalem ini ada 12. Semuanya terbuka, cuma satu yang tertutup. Itu telah dinubuatkan dan sampai hari ini pintu gerbang itu tertutup, yaitu disebut pintu gerbang timur, yaitu Golden Gates. Ya, kenapa pintu gerbang ini tertutup? Karena Tuhan memerintahkan kepada Nabi Yehezkiel dan tidak ada satupun kekuatan kerajaan di muka bumi ini yang sanggup membuka pintu gerbang itu. Karena dari 12 pintu gerbang hanya satu pintu gerbang yang tertutup, yaitu pintu gerbang Golden Gates. Hal ini menubuatkan nanti katanya bahwa hanya Tuhan Allah Israel yang bisa masuk melalui pintu gerbang timur itu. Jadi kalau saya artikan bahwa pintu gerbang Golden Gate seperti pintu VVIP. Kita tahu bahwa kalau kita masuk dalam suatu acara, misalnya di Stadion Gelora Bung Karno, para tamu VVIP masuk lewat pintu khusus. Nah, kira-kira seperti itu gambarannya. Dan dari 12 pintu gerbang bangsa Israel, hanya satu pintu gerbang yang tertutup, di mana tidak boleh orang masuk lewat situ. Bahkan banyak orang Islam, karena pintu gerbang itu tertutup, mereka membuat kuburan di situ, di mana mereka mempercayai bahwa nanti pada waktu Yesus datang dan mayat-mayat itu akan bangkit. Tetapi ini sangat menarik, saudara, bahwa nubuatan Nabi Yehezkiel dalam Yehezkiel pasal 44 ayat 1 sampai 3 dikatakan bahwa tidak boleh orang masuk melalui pintu gerbang itu kecuali Allah Israel. Dan sekarang kita sedang menanti-nantikan, saudara-saudara, di mana pintu gerbang Yerusalem yang tertutup itu nanti akan terbuka pada waktu Yesus datang sebagai raja masuk pintu gerbang Yerusalem. Disitulah hanya Yesus yang bisa masuk melalui pintu gerbang itu, ya. Saya bacakan buat kita semuanya. Itu ada di Yehezkiel pasal 44. Yehezkiel pasal 44, ya. Saya bacakan. Ini, saudara, pelajaran seperti ini Anda tidak akan pernah temukan di Al-Quran. Karena Al-Quran itu tidak mengetahui apa yang menjadi rancangan-rancangan Tuhan. Contohnya hal seperti ini. Kenapa pintu gerbang itu masih tertutup? Al-Quran tidak tahu, nggak ngerti dia itu, ya. Saya bacakan. Pintu gerbang yang tertutup. Kemudian ia membawa aku kembali ke pintu gerbang luar dari tempat kudus yang menghadap ke timur. Gerbang ini tertutup. Lalu Tuhan berfirman kepadaku, pintu gerbang ini harus tetap tertutup, jangan dibuka dan jangan seorang pun masuk dari situ. Sebab Tuhan Allah Israel, ingat, Allah Israel bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebutan Tuhan pencipta langit dan bumi adalah gelarnya adalah Allah Israel, ya, bukan Subhanahu wa Ta'ala, ya. Hanya raja itu, oleh karena ia raja, boleh duduk di sana makan santapan di hadapan Tuhan. Raja itu akan masuk melalui balai gerbang dan akan keluar dari situ. Jadi memang ini pintu VVIP-nya Tuhan semesta alam, saudara. Tidak boleh manusia masuk lewat situ. Yang bisa masuk melalui pintu gerbang itu hanya Tuhan. Di sini kita semakin jelas menunjukkan bahwa Yesus akan masuk melalui pintu gerbang itu karena dia adalah raja, ya. Dia Tuhan telah memakai Yerusalem sebagai kotanya. Yesus berkata, jangan engkau bersumpah demi Yerusalem, sebab Yerusalem adalah kota raja besar, ya. Yesus tidak pernah menyebut Yerusalem itu Mekah sebagai kota raja besar, tetapi Yesus mengatakan, aku telah memilih Yerusalem. Jadi Mekah bukan kota Tuhan tetapi Yerusalem, sebab Yesus akan masuk melalui pintu gerbang timur, ya. Saudara-saudara, demikianlah
yang bisa kita ambil pelajaran, di mana nubuatan Nabi Yeskiel ini sama sekali tidak dipelajari dalam Al-Quran, atau belum nyampe lah mereka ke situ, karena ini pelajaran yang sangat luar biasa. Makanya saya minta kepada orang-orang Islam, pelajari Alkitab, sebab Alkitab ini adalah kitab suci paling lengkap. Tidak ada kitab suci yang paling lengkap dari Alkitab. Jadi saudara harus membaca Alkitab supaya Anda hidup. Sebab firman Tuhan berkata, umatku binasa karena tidak mengenal Tuhan. Ya, demikianlah firman Tuhan. Shalom, God bless you. Jangan lupa saudara-saudara subscribe video ini, King of King TV channel. Doakan juga, saya sedang meluncurkan suatu buku yang berjudul Raja Segala Raja dan King of King dalam versi bahasa Inggrisnya, Tuhan di atas segala Tuhan. Ini akan dicetak, akan dikirim ke bangsa-bangsa supaya seluruh orang boleh mengenal Tuhan. Ya, kalau di YouTube kan tidak semua orang nonton YouTube, tapi kalau buku kita boleh bagi-bagikan, bisa juga kita jual. Saya minta teman-teman mendukung buku King of King yang sedang saya cetak, supaya nama Tuhan dipermuliakan. God bless you. Terima kasih juga untuk beberapa teman-teman yang mendukung buku ini, supaya nama Yesus dipermuliakan, karena dia adalah King of King, Raja segala raja. Haleluya, amin.